brand dibuka-bukain belum ada yang masuk emang. Makanya kita mancing. Boleh nih kalau ada brand yang mau Dan ini masuk juga ya. kan Biar ada gambarnya nih nggak polos-polos banget ya. Dan kayaknya menurut gua Rewind udah harus dirombak sih. Udah kayak nggak perlu ada lagi tapi harus ada sesuatu lagi yang baru gitu. Nah itu gue bingung apa. Kalau menurut gua sih sayang kalau tradisi itu dihilangin sih. Iya sih, makanya lu nggak mau jadi director. Sebenarnya bukan nggak mau, cuma Gimana Bang Hendra? apanya nih? Rewind mau megang director lagi. Makasih. Terima kasih. Lu berarti kan udah 2 tahun ya? Apanya nih? Udah 2 tahun Setelah gua, iya. lu jadi director kan? Iya. Gua ngerasa lu yang kemarin tau, 2022. Tapi pas gue pikir, bukan deh ini Bukan. tahun sebelumnya. Karena lo kan masuk kru kan pas gua, jadi mungkin Iya, kalau benar, kemarin benar, kan cuma benar. datang syuting doang lo kan. Iya, jadi talent doang. Nggak berasa. Iya, nggak berasa. Gua Capeknya. pas jadi talent tuh, pas jadi kru tuh capek banget tuh. Iya. Ya gitu. Iya, benar. Ngomong nih, brand dibuka-bukain belum ada yang masuk emang. Makanya kita mancing. Boleh nih kalau ada brand Iya, yang mau dan ini masuk juga ya. kan- Biar ada gambarnya nih nggak polos-polos banget ya. Iya. Dan ini sebenarnya kenapa TV ini kosong? Ini Kenapa? sebenarnya ada tulisan Tulisannya apa tuh? sponsor here. Oh. bagus ya. Kalau ada yang mau ngirim-ngirim makanan boleh sih biar Wah, nggak kosong-kosong boleh banget ya. Emang jago dia pemain dia. Iyalah, harus mengundang. Kita butuh uang ya. Kita butuh uang di sini. Bener. Apa itu viewer? Uang Iya, lah. uang. Tenar kalau nggak ada uang sama aja gembel. Disangka bensin nggak bayar. Betul Bisa itu. dipakai Makanya ayo dong sponsor Ya, ini boleh udah- masuk ya. Udah ada spot Bisa dipajang di sini kan, bisa Ya, taruh di sini sini. pajang, ada minuman, ada makanan kan Built-in enak. atau mau kita review bisa Ngobrolnya juga enak Ngobrolnya gitu. enak. Emang pemain deh, beda. Gimana nih? Mau ngobrolin apa kita hari ini? Gue juga sebenarnya bingung. Waduh. Ya udah aja kali ya. Kayaknya udah. Jangan dong, ini baru. Belum. Oh iya bener, intro dulu kita Oh iya, belum. intro. Oh iya, belum intro ya. Iya, belum. Silakan intro. Apa itu tadi? Itulah intronya. Nah, jadi sebenarnya gue tuh pengen nanya tentang kehidupan lu gitu bang. Apa sih yang bisa gue dapet dari cerita lu? Gitu? Karena ini kan ruang cerita ya. Nah. Oh iya, gue lupa soalnya. Jadi boleh perkenalan dulu bang. Perkenalan. Itu ya maksudnya intro ya. Iya, perkenalan dulu ya. Masih magang ya. Sebenarnya gue perkenalkan diri juga belum tentu ada yang kenal sih. Tapi nggak apa-apa ya. Nama gue Hendra. Nama IG-nya Hendra_Elzaro kalau nggak salah. Terus YouTube-nya juga Hendra Elzaro. Sosial media gue Hendra Elzaro. TikTok juga Hendra Elzaro. Jadi di search saja, ditonton, di like, comment, subscribe ya. Jangan lupa ya. Promo dikit ya. Kenapa? Dan report ya. Jangan dong. Kalau udah lama nggak report. upload ya. Oh iya juga. Dia sih. waktu itu sering upload gara-gara udah dapet dari Google AdSense harus Nah, upload. iya. Aduh. Gimana ya? Nah, background lu apa Bang? Dulu kan setahu gua lu magician nih. Lu kayaknya gua setara tuh- sama Deddy Corbuzier nggak sih? Apa sih ya? Gue Harusnya tuh lu di sini. sebenarnya entertain aja sih. Gue dulu sempet ngeband juga, Oh, pernah iya. bikin grup vokal juga, pernah sulap juga, terus abis itu nge-YouTube, bikin short movie gitu-gitu dan Oke. gitu-gitulah Tapi karena nggak ada duitnya, jadi lu jadi staff. betul, jadi budak korporat sekarang. Manager. Udah Sekarang korporat jadi- ya. Iya, budak korporat aja lah, nguli-nguli Realistis gitu. lah ya, karena ya, dapur harus kumpul ya. Nah, betul. Nah berarti sebenarnya ada jiwa terpendam lu sebagai entertainer ya. Makanya Ada. segala hal yang memang untuk menghibur lu ambil gitu. Ya. Awal-awal dari magician tuh kalau boleh tahu lu karena apa? Apa karena dulu The Master lagi rame? Kan kalau nggak salah udah lumayan lama juga ya. Iya lumayan lama. Sebenarnya sih gini sih,
wah gue lupa tahunnya lagi. Pokoknya dulu tuh sebenarnya gue suka sulap tuh dari kecil. Bokap gue sering waktu gue kecil tuh sering main-mainin trik-trik sulap sederhana gitu. Ya kayak main-main apa sih koin gitu-gitu, terus main-main kayak apa ilmu-ilmu fisika gitu. Terus setelah itu kan gue penasaran, akhirnya gue dikasih buku sulap tuh, buku sulap kecil gitu kan, yang isinya ilmu fisika, terus ada permainan kartu sederhana gitu-gitu kan. Makanya gue tertarik tuh. Nah habis itu lost tuh karena gue kenal musik, terus main dan lain-lain, gue nggak ini lagi. Nah setelah itu mulai rame lagi deh tuh acara-acara di TV tuh, ada Demian, dulu kan ada Deddy Corbuzier. Nah gue mulai tertarik lagi tuh. Nah cuma gue kan nggak tahu ya mau belajar lebih dalam gimana, kemana gitu kan. Sampai suatu saat, lu tahu nggak sih dulu pernah ada apa sih pameran-pameran yang hewan-hewan aneh gitu-gitu tuh, ada tuh yang reptil gitu loh. Anak yang kayak ayam berkepala dua, berkaki. Ada dulu di Plaza Depok dulu. Nah, gue nonton tuh sama temen gue, iya gue nonton. Ada kayak anak genderuwo gitu-gitu dah pokoknya dah. Aneh-aneh tapi gitu. Cosplay gitu. Enggak, emang ceritanya tuh mistis gitu, kayak ada binatang-binatang aneh gitu yang udah kayak di apa sih namanya, dipajang gitulah. Itu beneran hidup gitu. Ada yang hidup, ada yang mati kayaknya deh. Kalau yang kayak kaki 3 gitu hidup, cuma gitulah gitu. Terus ada kayak katanya anak genderuwo gitu-gitu. Nah, di situ ada ini perform sulapnya. Nah, di situ tuh gue nonton, kok bisa gitu ya. Gue baru pertama kali tuh nonton sulap secara live gitu. Sebelumnya kan di TV doang kan, nonton Demian paling, nonton Deddy Corbuzier gitu. Nah, itu baru live tuh perform sulap. Nah, setelah itu ada standnya kan, dia jualan alat-alatnya gitu. Nah, gue beli dulu alat merubah kartu dulu tuh. Gue pertama kali. Tuh? Ada pokoknya, gue pernah lihat Demian main ini tuh soalnya kan. Jadi gue penasaran tuh, makanya harus gue beli nih. Akhirnya kayak gitu, pokoknya alat dimasukin ke sebuah alat gitu, kartunya bisa berubah gitu, jadi kartu pilihan penonton gitu. Nah itu gue pertama kali sulap. Nah setelah itu baru tuh The Master booming dan lain. Nah toko sulap makin banyak, jadi gue makin banyak belajar tuh dulu, sama kenalan sama pesulap-pesulap juga gitu, sama masuk komunitas juga, bikin komunitas juga gitu. Jadinya ya gitu sih, nambah relasi, nambah teman-teman gitu juga. Dan public speaking lu jadi terlatih mungkin di situ juga, atau bisa jadi karena sebenarnya sulap tuh dasarnya ya? Semua ilmu entertain tuh, semua ilmu seni kayaknya ada di sulap deh. Menurut gue ya, karena belajar public speaking juga, belajar ada yang nari juga, tari juga, ada yang vokal juga kan, cara bicara dan lain-lain gitu kan dipelajarin juga. Terus kecepatan tangan juga, banyak deh semua, kayaknya semua seni ada di sulap deh. Jadi kompleks banget sih gitu. Lu berapa lama Bang kalau boleh tahu? Apanya? Di sulap itu. Oh iya, lu belum ngasih tahu ininya ya, apa? Lu masuk komunitas kan kalau nggak salah? Komunitas apa sulap? Komunitas sulap. Hip hop bukan? Gua komunitas sulap pertama gua itu ada namanya. Jadi dulu gua kayak ada apa sih, perkumpulan sulap gitu, kok ngumpul pesulap Jabodetabek lah di Jakarta gitu kan. Nah terus dulu zaman sulap masih toksik lah ibaratnya. Jadi gimana tuh? Suka battle gitu, jadi lu jauh gitu. Iya, jadi lu sama gue battle nih, main trik ganti-gantian sampai yang nyerah duluan habis triknya kalah gitu kan. Nah terus di pertemuan itu kan gue ada beberapa teman gue sulap, Nasgul dulu kan juga pesulap. Iya, gue sama Nasgul dulu, sama Aji juga tuh, Aji Dakota ya, Aji Unomoto bukan? Iya betul. Itu juga salah satu teman-teman awal-awal gue sulap. Nah cuma Aji kan karena bucin ya, jadi dia berhenti. Nah setelah dia berhenti sulap, gue ketemu sama Nasgul, baru bergerilya tuh, jalan ketemu sama magician Jakarta gitu-gitu dah. Nah di situ gue ketemu sama teman-teman gue nih. Nah sepakat untuk bikin sebenarnya bukan komunitas sih, tim gitu.
Kalau nggak salah ada 10 atau 12 orang gitu. Banyak juga itu. Nah, cuma itu dari berbagai kota tuh, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Depok gitu. Macem-macem lah gitu. Nah, setelah bikin udah kopdarnya jarang-jarang tuh. Oke. Nah, habis itu sebenarnya gue kalau bikin komunitas atau bikin perkumpulan itu, bikin tim itu nggak pernah ada yang bubar sih, cuma ngelos gitu aja gitu. Masing-masing aja gitu, nggak ada Ya bubar ya gitu, nggak pernah ada tuh. Nggak Jadi ada. sampai sekarang seharusnya masih berdiri sih tahu, tapi orang-orang nggak tahu kemana gitu. Udah nggak ada yang ngisi lagi ya. Iya, nah itu Topeng Setan Magic dulu namanya, TSM. Karena bikin kayak gitu kan, ya dari yang lain kan pada komunitas gede-gede tuh, pas gue datang ke komunitas itu rame-rame ada Awanita Magic gitu-gitu dah pokoknya. Banyak komunitas lain yang udah gede-gede gitu. Nah, kita yang nggak ada komunitas nih, bikin sendiri dari situ gitu. Nah, setelah itu gue kerja di toko sulap gitu kan. Nah, di Kelapa Dua dulu. Mendalami banget. Pernah kerja di toko sulap tuh, abis sambil apa namanya? Pertama kan ngejob gitu, cuman kalau ngejob sulap tuh kan nggak setiap hari ya. Terus ngisi waktu luang ya ditawarin kerja di toko sulap. Temen gue ada namanya Simon Hexen dulu nama sulapnya. Tuh buruan sih sekarang atau dicari nama anak-anak sulap Depok. Nggak tahu gue, masalahnya gue nggak ikut-ikut. Pokoknya gue kerja di toko dia. Terus abis itu ya sambil belajar gitulah. Nah itu dia juga punya komunitas sendiri, Hexen Magic Community. Jadi gue Apa namanya? Hexen Magic Community dulu, HMC. Itu isinya ada Jurgen dulu, terus ada teman gue Rex, juga ada Andy, banyak deh pokoknya situ. Jadi gue karena gue kerja di situ, jadi gue ada di dalam situ juga gitu. Iya. Otomatis komunitas kedua gue lah. Sebenarnya itu ketiga sih. Sebelum itu gue ada masuk ke komunitas yang tiba-tiba gede di Depok. Ada namanya MMC, Magic Miracle, MMA. Magic Miracle Academy. Dulu punya temen gue yang diriin, Rama tuh. Isinya tuh ada Ogun, ada Dika DMS tuh. Ada banyak lah pokoknya yang pokoknya itu komunitas terbesar saat itu ya, rame gitu karena konsepnya akademi, jadi dia ngajarin, jadi banyak yang masuk tuh di situ. Keren juga ya. Makanya banyak yang join kan di situ. Ada Ricky juga, Ricky salah satunya tuh, tapi nggak tahu diakuin apa enggak ya sama dia ya. Pernah masuk situ juga. Iya. Soalnya ya menurut gue waktu itu di situ konsepnya bagus ya karena diajarin. Cuma karena diajarin mungkin apa namanya? Apa sih namanya tuh? Timnya apa? Orangnya ngerasa kayak kok gue diporotin nih di sini gitu. Padahal kan sebanding maksudnya sebanding. Jadi kayak misalnya dia beli alat sulap ya dia diajarin cara makainya gitu kan. Benar. Yang punyanya juga dulu ngejualin alat sulap ya dia juga harus dapat benefit dong. Betul. Menurut gua kan sebenarnya sulap tuh nggak bisa dibilang hobi yang murah gitu. Iya. Udah sulit, mahal lagi kan gitu. Ya mungkin itu juga salah satu perputaran dari yang jual juga ya. Iya. Dia juga ngajarin. Betul. Jadi harusnya menurut gua simbiosis mutualisme. Benar sih. Tuh. Jadi cuma gua nggak tahu kenapa tuh pokoknya tiba-tiba bubar aja deh. Nah, tuh baru gua masuk ke toko sulap itu, terus kerja di situ lumayan lama tuh. Nah, baru masuk di HMC. Nah, setelah itu jadi dulu kan toxic banget tuh sulap gitu yang battle. Nah, itu masanya udah lewat tuh. Nah, gua ngumpul lagi nih, ada toko sulap baru di The Mall. Setelah beberapa lama ngumpul lagi sama anak-anak yang lama, gue ajakin ngumpul gitu kan. MMA itu bukan? Apa? Campuran. Jadi dari MMA gue ajakin, dari HMC gue ajakin, dari yang lain-lain deh. Dulu ada Ica, Indonesia Card Artist ya, salah satu membernya juga ada. Gue ajakin ngumpul, maksudnya buat silaturahmi aja nih, seru-seruan gitu. Nah, setelah ngumpul itu ada kompetisi gitu-gitulah pokoknya. Terus ada teman gue namanya Zaki tuh. Dia ngajakin ngumpul beberapa orang tuh di Coffee Toffee dulu. Dari orang-orang itu dia ambil cuma satu-satu. Gue nggak tahu berdasarkan apa, gue salah satunya yang diajak gitu kan. Ada berapa orang gitu, 10 orang, beberapa orang gitu. Pas lo masih unyu tuh ya, masih kurus tuh. Iya betul. Sekarang kan kerja duduk doang gimana ya. Iya terus
sepakat lah bentuk daripada komunitas pecah-pecah gitu kan, masing-masing sendiri-sendiri jadiin satu aja. Nah, terbentuklah Depok Magician yang sampai saat ini masih ada. DMC bukan sih? Depok Magician. DM doang. Oh, Depok DM Magician ya, Depok Magician. Oke. Tapi selang beberapa waktu karena satu dan lain hal, gue keluar dari Depok Magician. Oh, lu Gue sekarang udah enggak ya, gue mengundurkan diri. Habis itu tapi gue tetap support, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sesekali gue datang nonton gitu. Kalau diminta perform juga sesekali gue masih perform gitu. Oh, jadi nggak terikat secara komunitas. Ya, jadi udah keluar dari grup lah ibaratnya. Oke. Begitulah kira-kira. Berarti lumayan panjang juga ya dari cerita lu Magician itu. Ternyata lu benar-benar mendalami nggak sih hitungannya? Iya, gue emang suka sih. Gue pertama suka sama sulapnya, kedua suka sama anak-anaknya gitu. Ya ketiga ya seneng aja gue ngelihat orang, ekspresi orang ketika kita mainin sulap gitu. Kok bisa gitu? Nah itu. Setelah itu juga sebenarnya sebelum gue lompat lagi situ. Sebelum Depok Magician tuh gue bikin tim lagi tuh karena Aji waktu itu udah main sulap lagi tiba-tiba kan. Akhirnya gue bikin tim sulap lagi tuh P2M. Itu lu yang bikin tuh, maksudnya lu yang create? Kesepakatan aja sih karena anak-anak nongkrong. Jadi lu berarti lu ngumpulin masa nih? Tongkrongan aja, gue main ke tongkrongan, ajakin nongkrong, main gitu. Akhirnya bikin gitu. Bikin aja nih gitu. Itu cuma 6 orang sih isinya. Dulu tuh gue, Aji, Ami, Fatah, terus sama Agung sama Nasgul dulu. Cuma Nasgul udah jarang ini karena nggak satu tongkrongan tuh. Jadi tinggal berlima aja sih gitu. Itu sesekali masih suka ngumpul nongkrong sih sampai sekarang gitu. Berarti lu ketemu Ogun itu malah di MMA itu ya? Di komunitas kedua itu ya? Iya, betul. Udah lama banget tuh. Jadi setelah di sulap itu baru tuh Nasgul sih pertamanya tuh kan ngegerakin YouTube. Dia ngajak gue nge-YouTube mulu tuh, bikin akun. Itu sebelum Nasgul viral tuh? Sebelum. Jauh tuh. Awal-awal. Jadi dulu tuh gue sama Nasgul sama Ogun tuh bikin satu channel rame-rame. Isinya short movie itu. Bertiga? Apa? Rame sih. Oh, ramean ya. Ada Ricky juga ya? Iya, ada Ricky juga. Ramean bikin short movie gitu. Nasgul yang inisiasi sama Ogun gitu. Gue ikut. Abis itu bubar lagi kan tuh, namanya short movie kan susah bikinnya ya. Iya. Jadi ya karena duitnya juga nggak ada gitu kan, jadinya karena dulu kan belum kenal AdSense tuh. Akhirnya bubar gitu aja dan bikin masing-masing sendiri gitu. Akhirnya naik masing-masing lah gitu. Ogun bikin channel sendiri. Ya, Nasgul bikin sendiri. Nah, berarti awal menginisiasi itu Nasgul justru ya untuk bikin YouTube gitu. Iya, salah satu motor sih dulu di Depok Nasgul sih. Nah, yang bikin dulu YouTubers Depok itu inisiasinya siapa tuh, Bang? Setahu gua inisiasinya Nasgul awal. Awal yang mencetuskan awal gitu. Komunitas ya. Terus gua diajak terus kan tuh bikin channel, tapi kan gua dulu gimana ya? Dulu gua kerja di mall kan ya, maksudnya jam kerjanya juga seharian gitu kan, jadi nggak sempet untuk kontennya, nggak sempet ya. Terus pernah sempet bikin channel berdua juga sama dia. Dulu apa namanya? Dulu DNA kalau nggak salah. Bukan, lupa. HD Tinker. Dulu HD Tinker ya. HD Tinker. Ya, HD Tinker. Isinya dulu prank tuh, nggak tiba-tiba hilang. Apanya? Channelnya. Loh, abis dibikin nih, baru upload satu video dulu yang zaman Bang Telolet tuh. Nah, gue keangkot tuh sama Nasgul ngeprank berdua. Keangkot minta telolet gitu. Hilang sendiri, baru upload satu video hilang channelnya. Habis itu udahlah gitu kan. Dia bikin sendiri tuh Dharma Nasgul yang isinya tadinya short movie ganti jadi prank. Nah, naik deh tuh dia gitu. Iya, dan gue juga baru tahu dia orang Depok ternyata pas ngumpul YouTubers Depok tuh kan. Iya. Nah, dari Line dulu kan tuh, terus akhirnya move ke WhatsApp. Oh, awalnya Line dulu tuh bikin. Dulu di Line grupnya. Itu 2017. Wah, lupa gue lagi. Gue kalau tahun-tahun gitu nggak ngapalin ya? Iya, nggak ingat. Soalnya seinget gue kan YouTubers
YouTube Rewind Depok itu awal 2017 ya, 2017 kayaknya ya, benar. Dan itu juga udah lumayan tuh menurut gua apa dari segi ceritanya. Nah, itu kan di Rewind banget tuh. Rewind 2017 kan gue belum ikut tuh karena itu gue diajakin bikin channel, gue nya nggak mau gitu. Oh iya. Habis itu setelah Rewind gue lihat, oh iya seru juga nih ngumpul-ngumpul komunitas, kan gue seneng berkomunitas emang ya. Baru bikin gue habis Rewind itu baru gue dimasukin grup sama Nasgul, dikenalin sama anak-anak situ, udah jalan dah tuh baru. Habis itu bergeser lah tuh ke Ogun kan, Ogun bikin 2018, gue join kru juga. Habis itu move ke WA 2018 tuh? Iya 2018 move ke WA kan, ganti dari LAN ke WA, baru bikin Rewind 2018 tuh yang pecah banget, yang sampai ngalahin Indonesia dulu kan. Itu keren sih. Itu masterpiece lah. Sulit terulang. Sulit. Itu soalnya serba pas dan memang konsepnya pas juga. Iya. Keren. Makanya ya udah itu. Karena 2018 juga Indonesia lagi ini ya, YouTube Indonesianya tuh kayak lagi banyak perseteruan nggak sih antara Reza Arab, Eric Olim tuh nggak ya? Iya lagi toxic juga. Enggak. Itu lagi Eric Olim. Iya pas Eric Olim ya kalau nggak salah. Jadi head to head sama Eric Olim tuh. Makanya kan jadi kayak Depok tuh dulu kayak keduanya dari Indonesia. Jadi kalau misalnya nggak nyari Indonesia, ya udah Depok gitu. Iya betul. Ini point of view. Karena dulu di video itu boleh dicek tuh youtuber gede komen semua rata-rata. Iya semua. Chandra komen, terus si siapa lagi? Andovi komen. Iya banyak yang komen di situ gitu. Nah setelah itu baru pada naik kan tuh krunya tuh, si Ogun naik. Wah, udah naik dan lain-lain gitu kan. Lu tapi nge-crew juga kan di situ? Nge-crew juga, sebagai cuma apa? Gua apa ya waktu itu ya? Gua sebagai apa ya? Gue mau sebutin tapi nggak ditulis di credit title, jadi nggak salah. Sebagai ini kali ya, apa? Shadow. Iya. Shadow Ghostwriter. Talent juga. Talentnya gue jadi Prabowo Jokowi tuh kalau nggak salah, jadi Prabowo-nya gue. Yang di taman apa sih? Iya, Bagurame. Yang terus yang ada si Ihsan lagi lari gitu ya. Iya, itu momennya juga kan Olimpiade gitu emang. Iya, gede sih. Susah sih itu, terus Dunia ada juga. Bencana juga kan, Iya, emang bener-bener. campur-campur gitu momennya. Momennya menarik. juga misalnya bener-bener der. Iya. Nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang tuh kayaknya betul, kompleks banget sih. Karena sosmednya juga semakin banyak. Benar. Jadi trendingnya beda-beda. Trending di TikTok beda, trending di YouTube beda, bahkan Instagram juga sekarang beda. Instagram beda, di Twitter beda gitu. Jadi trendingnya kebanyakan. Jadi ketika ngerangkumnya susah. Sekarang mau bikin rewind pun bingung sebenarnya apa yang mau di rewindin gitu. Kayak ya udahlah biar aja terjadi gitu ya. Iya. Nggak perlu ada. Kalau bikin rangkuman YouTube doang, yang di TikTok nggak relate. Kok ini nggak masuk, kok ini padahal adanya di TikTok gitu. Iya. Kalau bikin yang di TikTok, yang YouTube nggak relate gitu. Bener. Jadi harus ngerangkum semuanya gitu. Paling ngambil yang gede-gedenya kali, yang gede di TikTok, yang isunya gede di TikTok, gede di YouTube, gede di mana-mana gitu. Makanya kan TikTok itu ada ini kan, ada replay kalau nggak salah ya. TikTok replay. Iya. Kayak semacam TikTok sama rewind juga, rewindnya TikTok lah ibaratnya. Makanya gue juga ngerasa nih siapapun yang bakal bikin rewind, wah tangannya berat banget. Karena sekarang. Yang berat itu bukan lu harus nyaingin sebelumnya. Iya. Lu ngerangkum untuk semuanya dapat itu susah banget. Iya betul. Karena kadang point of view-nya, karena FYP kita ini beda-beda gitu. Di lu belum tentu sama kayak gua. Betul. Misalnya tentang tutorial HP misalnya, gue bisa jadi tentang tutorial kamera. Di situ aja udah nggak relate tuh kan. Akhirnya ya udah nggak ada. Iya, jadi nggak susah banget sekarang nemuin. Oh iya gue tahu nih, ada yang ini gue tahu, yang ada yang ini gue nggak tahu kan gitu. Iya, dan kayaknya menurut gue rewind harus dirombak sih. Udah kayak nggak perlu ada lagi, tapi harus ada sesuatu lagi yang baru gitu. Nah itu gue bingung apa. Kalau menurut gue sih
sayang kalau tradisi itu dihilangin sih. Iya, karena itu kan udah kayak tradisi sih ya. Iya, karena sebenarnya gini loh, dulu tuh kenapa orang mau bikin rewind? Karena ajang kolaborasi juga gitu. Ibaratnya jarang-jarang youtuber-youtuber yang kecil bisa ketemu yang youtuber gede gitu kan, kalau nggak ada perhelatan akbar gitu kan. Iya sih. Jadinya sebenarnya tuh rewind sebenarnya bisa ajang kolaborasi buat youtuber kecil gitu, ibaratnya buat pansos lah kasarnya gitu, biar bisa ketemu sama yang gede gitu. Kalau dulu gitu, makanya pada semangat ikut gitu. Gue bisa ketemu ini, ketemu itu, bisa dapet ilmu juga, bisa tahu ini itu dan lain-lain gitu kan, prosesnya gimana gitu. Nah sekarang udah karena kepotong pandemi kalau kata gue ya, jadi orang nggak terbiasa lagi bersosialisasi. Benar. Jadi orang males-malesan gitu, makanya udah punya habit baru ya. Makanya gue sebenarnya khawatir kalau tahun ini nggak ada penerusnya, nggak bakal ada lagi rewind. Iya di Indonesia maupun di Depok ya. Iya, karena sekarang tuh siapapun yang bikin nggak mungkin bisa sepecah dulu. Benar. Kayaknya sih ya. Karena kayak Chandra aja ya mulai udah nggak. Iya. Ini lagi kemarin dia bikin pun nggak sepecah dulu kan. Iya, dia pecahnya itu di 2021 menurut gue terakhir. Yang ada Deddy Corbuzier, yang Awkarin jadi Najwa Shihab. Yang pintu pertama yang Jovi pamit. Iya itu. Itu terakhir udah paling mentok itu kayaknya. Mentok menurut gua. Ya, lebih dari itu. Emang produksinya secara gambar dan lain-lain bisa naik, cuma secara feel-nya susah. Karena nggak semua orang relate sama itu. Wah, itu benar-benar dari hati sih. Makanya lu nggak mau jadi director. Sebenarnya bukan nggak mau, cuma nggak sanggup. Lebih tepatnya nggak sanggup. Iya. Lu lah masih sama sih. Nggak, kalau lu kan masih aktif lah, masih bergerak digital juga kan, di bidang digital, kerja juga di bidang digital kan. Iya sih. Ya berarti masih bisa harusnya sih, karena harus ada regenerasi gitu. Iya sih benar. Tapi ya tetap lah butuh bimbingan lah dari suhu-suhu. Ya, dari para apa sih namanya? Para bukan dedengkot ya. Maksudnya yang udah lebih lama. Sebenarnya kalau ilmu justru yang baru-baru, yang lama-lama malah udah kurang update harusnya ya. Kurang usang biasanya ya. Maksudnya udah malas update biasanya. Justru yang baru-baru tuh yang canggih-canggih harusnya ya. Yang ilmunya lagi nambah terus, yang lagi giat-giatnya belajar tentang videografi masa sekarang gitu. Harusnya lebih canggih sih. Bang Fadli paling tepat sih. Iya, itu dia kayaknya emang udah pilihan tepat. Cuma sayangnya tadi dia WA gue, nggak tahu nih boleh spill apa enggak. dia minta bantuan gue untuk jadi direktur di lapangan karena dia ngerasa banyak tugas lah gitu. Nah, gue bilang asal gue butuh support, gue bilang gitu, karena gue tipikal orang yang nggak bisa multitasking gitu. Jadi kayak misalnya gue kadang juga agak belibet sendiri, dalam arti ya gitulah. Gas lah, udah gas. Nah, lu kan udah berpengalaman nih bang, udah berpengalaman jadi director rewind. Iya. Cara dapet duitnya tuh gimana? Kok sampai dulu tuh ada korupsi? Itu anjing menurut gue. Kok bisa korupsi ya dulu? Itu bukan yang zaman gue ya. Iya. Karena zaman gue duitnya dikit. Berarti kan ini dapat duit nih. Nah, cara bisa dapetnya pertama gimana? Itu aja deh dulu deh, karena yang sebelumnya itu ketika bisa sampai dikorupsi kan berarti dia bukan cuma sekedar dapat, tapi emang banyak gitu kan. Karena kan dapat aja syukur menurut gua. Seenggaknya nggak dari duit kita semua nih gitu kan, nggak semua dari dompet kita keluarin. Nah, ada secercah support lah misalnya gitu. Itu aja menurut gua udah satu hal yang oke lah ya, bersyukur lah gitu. Tapi kok dulunya nih bisa sampai ada yang mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, pintunya dulu deh. Ya pertama sih gue mau klarifikasi, gue nggak tahu menang soal itu, dan gue juga nggak tahu ada korupsi atau enggak itu kan. Jadi jangan bawa-bawa gue. Karena gue nggak terlibat di tahun itu ya. Iya, lo nggak terlibat. Jadi gue cuma talent di tahun itu, jadi gue nggak tau gitu. Ya bukan di Depok sih, di mana ya? Ya di Konoha. Kalau nggak salah Rewind Zimbabwe ya. Zimbabwe.